وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Di antara ayat-ayat yang mempesona dan riwayat sejarah yang samar, tersembunyi kisah tentang seorang raja agung yang menembus batas langit dan bumi, menjelajah timur hingga barat, dan membangun benteng dari besi dan tembaga untuk membendung ancaman yang tak kasat mata. Ia dikenal dengan dua tanduk kekuasaan. Dialah Zulkarnain, sosok yang diceritakan Al-Quran, ditafsir oleh para ulama, dan digali oleh para sejarawan. Siapakah dia sesungguhnya? Apa makna pagar besi yang ia bangun? Dan apakah ini hanya mitos atau potongan fakta yang terlupakan zaman? Di balik lembaran sejarah dan kitab suci, tersimpan kisah menakjubkan tentang seorang raja agung, penguasa timur dan barat, pembangun tembok besi raksasa yang dipercaya mampu membendung kekuatan besar bernama Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 98, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sosok yang bernama Zulkarnain, seorang pemimpin yang diberi kekuasaan dan ilmu oleh Allah. Dialah pembangun pagar besi yang melegenda. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94 dikatakan, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberi imbalan kepadamu agar kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Nama Zulkarnain dalam bahasa Arab bermakna yang memiliki dua tanduk. Sebagian ulama dan sejarawan menyamakan tokoh ini dengan Iskandar Agung, atau dalam bahasa Barat dikenal sebagai Alexander the Great, seorang raja Makedonia yang hidup sekitar 356 sampai 323 sebelum Masehi. Ia menaklukkan wilayah dari Yunani hingga India dan dikenal dengan strategi militernya yang luar biasa. Namun sebagian ulama menolak penamaan Zulkarnain dengan Alexander. Mengapa demikian? Karena Alexander adalah seorang penyembah berhala, sedangkan Zulkarnain dalam Al-Quran disebutkan yaitu seorang hamba yang beriman kepada Allah dan bertauhid. Sebagian lainnya berpendapat bahwa Zulkarnain adalah tokoh yang berbeda, mungkin berasal dari bangsa Persia atau Arab kuno seperti Cyrus Agung, yaitu seorang raja Persia pertama dari Kekaisaran Achaemenid yang dikenal adil dan bijaksana. Namun yang menjadi misteri utama adalah pagar besi yang dibangun oleh Zulkarnain. Dalam ayat 96, Zulkarnain berkata, "Berilah aku potongan-potongan besi, maka apabila besi itu sudah sama rata dengan dua puncak gunung itu, ia berkata, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atasnya." Apa sebenarnya yang terjadi? Dalam kacamata ilmu kimia dan metalurgi, ini adalah proses pembuatan struktur logam campuran. Zulkarnain menggunakan ferum atau Fe sebagai struktur utama, kemudian menuangkan tembaga cair atau Cu sebagai pelapisnya. Campuran ini secara kimiawi menciptakan paduan logam yang tahan terhadap korosi, sulit ditembus dan tidak mudah melebur. Mengingat sifat tembaga yang tahan oksidasi dan bisa memperkuat permukaan besi, ini bukan sekedar teknologi, tapi rekayasa material maju pada masanya. Apakah mungkin teknologi seperti ini ada ribuan tahun lalu? Banyak ahli sejarah dan sains percaya bahwa peradaban kuno memiliki pengetahuan teknik dan logam yang tinggi. Peninggalan seperti The Iron Pillar of Delhi, pilar besi yang tak berkarat selama 1600 tahun, menjadi bukti bahwa manusia masa lalu telah memahami prinsip kimia dasar bahkan tanpa laboratorium modern. Tapi, di mana pagar besi Zulkarnain sekarang? Sebagian peneliti mengaitkannya dengan struktur benteng kuno seperti Derban Wall di Rusia atau benteng Kaspia yang memanjang di antara celah pegunungan. Namun sebenarnya sejatinya tetap menjadi misteri ilahi.
Kisah Zulkarnain bukan hanya tentang besi dan tembaga, tapi tentang kepemimpinan, keimanan, dan peradaban. Ia menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan iman bisa berjalan beriringan, bahwa sains dan wahyu bukan saling menegasi, tetapi saling menyempurnakan. Inilah kisah yang memadukan wahyu dan logika, sejarah dan kimia, iman dan peradaban. Di balik benteng besi Zulkarnain tersimpan pelajaran yang lebih kuat dari baja, bahwa ilmu dan iman bukanlah dua jalan yang berlawanan, tetapi dua sayap yang mengangkat peradaban, bahwa sejarah bukan sekadar cerita lama, tapi cermin masa depan. Zulkarnain mungkin telah tiada, namun semangatnya tetap hidup dalam pagar-pagar keimanan yang kita bangun hari ini. Dari tembaga dan besi, dari ayat dan akal, dari kisah yang terukir dalam wahyu.